indana mungguh kita semaklum nya hukumna haram itu jelas harus dijauhi ya, perkara yang tercegah. Subhat juga sama, itu juga harus dijauhi. Nah, kalau pengertiannya ya yang namanya haram sebagian ulama berkata sesuatu yang dalam keyakinan kamu itu adalah milik orang lain. Ya, jelas itu milik orang lain dan itu dilarang secara syara untuk dikuasai. Maka itu namanya barang yang haram. Itunya haram milik orang lain. Adapun ketika kita itu tidak ada keyakinan bahwasanya benda itu barang tersebut adalah milik orang lain, gitu ya. Tapi ada indikasi atau ada persangkaan itu milik orang. Itu juga kemungkinan milik saya. Maka itu namanya subhat. Masih belum jelas. Ya, maka bahasa Kanjeng Nabi al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun atau mutasyabihatun. Jadi maksud anu halal jelas, anu haram jelas. Itu maksud jelas teh karena hal-hal yang haram baik khos, awam, orang biasa, orang ahli ngaji itu pasti tahu hal-hal yang haram. Makanya hal yang haram itu ya baik khos, baik am, baik orang ngaji atau tidak, ya harus menjauhi. Ya, kecuali kalau hal-hal yang mukhtalaf itu yang diperselisihkan ulama. Nah itu mah tidak jadi masalah. Artinya ketika kita tidak mencegah diri dari hal yang itu, hal yang tersebut, itu tidak masalah. Sama dengan kewajiban-kewajiban. Nah, kewajiban hal yang halal-halal itu, yang kewajiban kita itu yang wajib dilaksanakan ya yang disepakati ulama. Nah, yang mutafaq alaih, yang disepakati ulama, yang ijma. Nah kalau ulama ada berbeda pendapat, ya kita nggak wajib mengamalkan tersebut. Banyak dalam bab zakat. Bab zakat itu ada bab rikaz. Rikaz itu apa? Harta pendeman, harta karun. Ada ma'din atau ma'dan. Itu tambang. Ya. Itu juga mukhtalaf. Artinya diperselisihkan para ulama. Ya. Maka tidak wajib. Namun orang nambang, orang ngegali, menang harta karun, zakatan, misalkan emasnya sekian kilo pun nggak wajib. Mengikuti ulama yang mewajibkan mangga tidak masalah. Ya. Nah kalau yang lainnya itu mutafak, zakat emas, zakat tanaman, buah-buahan, contoh-contoh semacam. Jadi kalau hal yang yakin itu adalah milik orang lain, itu pasti hukumnya haram bagi kita untuk dikuasai. Ya, haram murni. Nah, kalau milik kita, yakin milik kita berarti halal, balikan daripada haram. Itunya milik orang teh yakin teh ya karena orang tahu. Misalkan dihasilkan dari beli, diberi oleh orang, dikasih hadiah oleh orang, nah ini halal atau disuguhi orang. Makanya milkan lil ghair, milik orang lain itu asal hukumnya adalah haram untuk kita kuasai, ya menjadi halal ketika terjadi muamalah, ya terjadi interaksi sosial di antara kedua orang tersebut. Orang hayang cai, ya itu nu batur. Tapi orang hayang, kumaha carana? Ya silakan interaksi. Belilah ke orang boleh, bentalah ke orang boleh bikin. Itunya gila kurang di hutang lah boleh di hutang ada nanti bab muamalah ini kurang di buku orang yang macai cuma disewalah ke orang boleh disewa ada ijaroh ada iaroh nanti ada B
ada kirod, banyak. Itu adalah akad-akad atau transaksi untuk milkan lil ghair, milik orang lain menjadi halal bagi kita. Tanpa itu nggak bisa. Ya, tanpa itu nggak bisa, tanpa akad-akadan nggak bisa menjadi milik kita. Gitu ya. Dibahasnya juga di dalam asrori muamalatiddin, ya, muamalah, karena terkait hal yang haram milik orang untuk halal itu ya harus ada akad-akadan, harus ada transaksi. Ya perempuan, orang hayang kumaha ya akad. Bila jual beli akadna perempuan mah. Ya itu bisa. Akadna kudu akad nikah gitu. Di akad tinggal untuk menghalalkan wudu. Ya, menghalalkan wudu, non wudu teh. Ya, menghalalkan itu. Tadinya haram, jadi halal. Itunya sekali baik, kadang itu halal terus. Itunya tinggal dirawat baik itu orang maksudnya. Maksud dirawat aya kewajiban apakah gitu. Itu bisa dianjuk apa kan nang coba lah. Oh ya nanya neng can aya duitna tapi da kumaha teh hoyong ya gitu. Tapi perempuan juga berak menagih. Hayuh bae dibere ngalayani bae ari mah duit. Henteu nagih cenah naon. Kadi duitna urang butuh jangan aduh duitna hutang. Gitu. Makanya apa namanya wa ingkan adu usrotin panadiratun ila maisaro. Jadi nafkah itu ketika memang dia punya kemampuan wajib samampu urang. Intinya mun urang kaya ya harus loba. Ulah mending. Ya. Sesuai ke. Udah ya. Itu jadi yang haram dan yang subhat. Bahkan yang subhat pun walaupun itu masih ada memper ada zon milik kita, ada amarot. Misalkan di depan rumah kita ada ya naon? Ya buah. Dari penlawang aya berkat sahanya. Nah, itu kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan nu urang, kemungkinan nu batur. Amarat urang naon di karang urang. Di hareupeun lawang urang. Amarat nu batur bisa jadi menurut batur keur nunda keur nitip gitu. Nah, ulah langsung digabres bae. Ya, pikir-pikir aduh bah juga orang berkat urang teu lahir jeung dikiriman nih. Wah, buka we. Mentang-mentang kiai mah gitu ya. Buka we. Barang dibuka ternyata memang saya mapai. Mana berkat ini dia nu sakit tuh. Abi nu pula tadi. Waduh. Ketempuan jadi gitu. Karena ulah sampai. Ya. Jadi harus benar-benar nu subhat pun kudu yakinkeun heula ulah. Walaupun akhirnya di karang urang halal karang urang teu naon. Ulah kitu subhat pun tetap harus dijauhi. Itunya. Kalau dalam bahasa hadis itu seseorang ketika bermain-main di ruang abu-abu di ranah yang riskan, nah itu nanti lama-lama akan terdesak kepada hal yang bahaya tersebut. Ibaratnya dalam bahasa hadis mah orang ngangon embe di batas tanah batur, ya pasti lagi lama nah eta nya ngalin teh ke tanah batur ulah. Orang bermain-main di tanah yang subhat. Nah, maka lama nanti akan ya terdesak akan kageser karena perkara nu haram. Makanya ulah bermain-main di ranah abu-abu itu. Ya, urang mah mainna di jelas caang. Ya, ulah nu remang-remang. Makanya ulah di warung remang-remang ulah mah caang bae gitu nya. Pada ini meresep lamun aya warung remang-remang. Gitu ya. Ulah. Ya urang nu caang nu jelas bae. Gitu. Menjelas caangna atau napi menjelas poekna, jelas poek. Seperti ulah nu poek. Nah, remang-remang teu puguy eta caang lah teu, poek henteu. Nah, ulah. Ya, jauhi gitu. Karena nanti biasanya lamun urang geus aya di remang-remang resepna lain kana caang, pasti hayang poekan bae alhamdulillah kapalang. Nah, ada kan ingat gitu. Bahaya kecaangan. Bahaya. Ya. Ini subhat pun semacam itu. Terusnya jadi lamun cenah ayeuna aya zon itu
lebih kuat, ya. Jadi lebih kuat, ada yang mengunggulkan. Contohnya misalkan kalau ada di pintu kita, di depan pintu kita, berarti kan zon kita ya milik kita. Karena di depan pintu kita. Beda lah rada jauh di gerbang sana misalkan, nah itu sak. Sak itu ragu, itu misalnya. Intip jam orang gitu, apa lain, tapi kan jauh. Banyak kalau di persentase yakin itu 100%, orang. Nyata orang dibawa ke orang itu, berkat lagi dibawa ke orang. Berarti nyata, teteh, geus yakin orang. Geus malah aya nu ngelehkeun, aya nu ngahujah sakalipun, atan usahanya urang, ternyata urang. Kuat. Aya nu ngabantah, aya nu enggak bisa karena yakin. Gitu tuh 100% geus bisa nu ngalahkeun. Nu kaduana zon itu 75% kuat keyakinannya. Jadi keianya itu kuat. Contoh misalkan berkatnya dibawa ke budak urang, nya urang di badan tapi budak urang bawa mau batur gitu. Pen urang, tapi banyak ke urangnya urang. Jadi bawa anakku budak urang. Tapi bisa salah budak sih nyakot batur. Nah, itu namanya zon. Gitunya. Di bawahnya ada syak. Syak itu setengah-setengah, 50-50. Antara iya dan tidak itu antara tarjeh atau antara murojih dan marjuh itu setengah-setengah. 50-50. Syak. Karena orang mau ke sholat, syak. Ya, ragu. Tilu opat. Itu syak namanya. 34, maka ngambil yang yakin. Yang berapa? Alkohol sedikit. Karena syak. 50-50 tak ada nguatkan. Itu 50. Tilu kuat. Opat kuat. Tilu opat kuat sadaya. Abu nguat. Ya. Nuka tilu kuat. Atau opat kuat. 50-50. Nah itu namanya syak. Mang. Di bawah syak itu nanti ada waham. Waham itu cek orang mana? Nyangka tapi nu lemah. Eta mah saeutik ngan 25 kekuatan nanti. Makanya al-wahmu kal adam atau al-mauhum kal adam. Suatu nu masih diprediksi, masih waham, nah itu dianggap teu aya. Gitunya, dianggap teu aya. Contoh banyak. Mengayeuna aya seseorang kan dalam contoh kasus fikih, seseorang ngapalkeun Quran. Ya, karena ada bahasa ngapalkeun Quran itu lamun geus apal terus poho hukumna dosa. Karena geus apal terus poho ayeuna di awal-awal mah aing daripada urang hafalkeun entongnya tapi teh mun ngapalkeun bisi dosa kayak sing teu apal. Gitunya. Aku hafalkeun bae lah gitu mah. Da orang bising teu apal, bising poho karena nah lupanya kita itu kan masih mauhum itu masih belum nyata wong ngapalkeun ge acan geus kapikiran naon apa rek poho gitu. Makana ulah sama karena dianggap naon teu aya gitu. Geus ulah mikeun rek engke poho ngapalkeun bae heula. Ieu nama. Geus ngapalkeun kumaha engke lamun cenah poho ya kumaha engke bae. Di awal mah da eta teh waham, godaan-godaan. Ya, hayalan-hayalan dina pikiran. Waham itunya. Nah, itu enggak dianggap. Jadi harus tahakkuk, harus nyata dalam fikih itu. Ya, yang syak aja itu udah enggak dianggap. Ya. Jadi apalagi waham. Ya. Namun di bawahna waham nya inad bahasa akidahnya kufur. Ya, tambah 100% teu naon? Teu ngandel gitu. Ya eta mah geus tutup lain urang eleh kufur. Nah ya, itu tentang hadnya atau definisi daripada haram dan subhat beserta hukumnya. Fa in qila mangkala mun den ucapakeun. Fa in qila mangkala mun den ucapakeun